Happy Couples, kita kembali jumpa dalam acara Pernikahan Bahagia bersama saya Pendeta Arlianus Larosa. Topik kita kali ini yang saya dasarkan pada apa yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam surat Efesus pasal yang kelima ayat 20. Saya kutipkan untuk kita, begini bunyinya. Ucaplah syukur atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Happy Couples, barangkali ada yang bertanya apa hubungan teks ini dengan hidup pernikahan. Kalau kita membaca Alkitab kita yang sudah dibagi dalam perikop-perikop dan dengan judul-judul tertentu oleh Lembaga Alkitab Indonesia, ayat 20 ini dari surah Efesus ini, pasal 5 ini memang dipisahkan dari perikop tentang kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Yang terdapat dalam Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 33. Tapi kalau kita mencoba melihat keutuhan gagasan yang ada dalam tulisan Rasul Paulus, maka Efesus 5 ayat 20 ini mestinya tidak boleh dipisahkan dari perikop tentang dasar hidup suami istri. Sebab pengucapan syukur itu justru menjadi dasar, ya, jadi fondasi bagi pengembangan relasi suami istri. Perintah agar istri tunduk kepada suaminya dan suami mengasihi istrinya hanya akan mungkin muncul kalau ada rasa syukur yang naik kepada Tuhan dari suami istri dalam membangun relasi mereka. Karena itu para hemat saya, mengucap syukur kepada Tuhan adalah salah satu kunci dalam membangun sebuah rumah tangga, membangun pernikahan yang bahagia. Mengucap syukur merupakan salah satu kunci dalam menciptakan kebahagiaan dalam hidup perkawinan. Perkawinan yang kuat, yang bijak, yang berkenan kepada Allah. Sebab secara umum firman Allah memang mengajarkan kita untuk mengucap syukur. Dan hal ini jugalah yang mesti terjadi, harus terjadi dalam membangun karir perkawinan. Pertanyaannya ialah, bagaimanakah memunculkan rasa syukur itu dalam relasi sebagai suami istri dalam pernikahan? Happy Couples, ada beberapa hal yang mesti kita miliki agar rasa syukur itu boleh terus meluap dalam perkawinan kita, dapat selalu muncul dalam kualitas yang prima. Yang pertama adalah kita perlu mengakui dan menyadari bahwa segala sesuatu yang kita terima, yang kita alami dalam perkawinan kita adalah pemberian Tuhan, pemberian Allah. Artinya, pasangan kita, suami atau istri, dan anak-anak kita adalah pemberian Allah. Kita menyadari bahwa orang-orang yang tinggal bersama-sama dengan kita dalam rumah, ya, adalah pemberian Allah. Karena dia dan atau mereka adalah pemberian Allah, maka suami, istri, dan anak-anak adalah sosok-sosok yang terbaik, yang terpenting dalam hidup kita. Karena bukankah kita yakin bahwa semua yang diberikan Allah adalah yang terbaik? Karena yang diberikan Allah itu adalah yang terbaik, maka kita tentu harus bersyukur atas pemberian itu. Seorang suami yang baik harus mensyukuri keberadaan istrinya dalam keadaan apapun sebagai pemberian yang terbaik dari Allah. Seorang istri yang takut akan Tuhan harus mensyukuri keberadaan suaminya dalam segala keberadaannya. Senyumnya adalah yang terbaik. Kalau dia pasanganmu, ya, marah, kalau ia marah misalnya, itu juga adalah marah yang terbaik. Sebab coba bayangkan ya. Coba bayangkan Happy Couples, jika setiap kali melakukan kekeliruan atau kesalahan, pasanganmu, suamimu atau istrimu tidak pernah lagi menegurmu, tak pernah lagi memarahi Anda. Bukankah ini ironik, sangat memprihatinkan? Orang yang terdekat pada hidupmu pun, dalam hidupmu pun, sudah tidak peduli lagi atas apa yang engkau lakukan, baik atau buruk. Seorang suami atau istri harus sadar bahwa jika suami atau istrinya masih mau menegur, masih mau marah, itu berarti ia masih menjaga
menjadi pasanganmu yang terbaik karena ia masih mau menolongmu untuk menghentikan tindakan-tindakanmu yang keliru. Ini penting kita hayati, happy couples. Sebab hal ini sering menjadi persoalan dalam rumah tangga. Ada saja suami atau istri yang tidak bisa menerima ketika ia ditegur oleh pasangannya. Ia hanya bersyukur kalau pasangan yang memujinya, kamu hebat, kamu ganteng, kamu cantik. Ia hanya bersyukur kalau pasangannya melakukan hal-hal yang menyenangkan hatinya. Ia hanya bersyukur kalau pasangannya memberikan rasa nikmat. Sebaliknya, kalau pasangan melakukan sesuatu yang ia rasa tidak menyenangkan, apalagi melukakan hatinya, ia tidak bersyukur. Firman Allah mengatakan, bersyukurlah dalam segala hal. Bersyukur ini penting karena orang yang bersyukur dapat menghadapi tantangan apapun dengan lebih kuat. Orang yang mengucap syukur punya rasa sukacita dalam hatinya. Dan kalau ia mempunyai rasa sukacita dalam hati, ia punya semangat, ia punya power dalam menghadapi segala tantangan di dalam hidup ini. Sebaliknya, happy couples, orang yang tidak memiliki rasa syukur, orang yang selalu menggerutu, akan mudah jatuh, akan mudah kalah dalam menghadapi aneka tantangan yang dapat saja muncul dalam relasi sebagai suami istri. Rasa syukur membuat kita punya power dalam menghadapi segala sesuatu. Nah, happy couples, kita berhenti sejenak di sini untuk merenungkan dua pertanyaan berikut ini. Mana yang lebih dominan dalam relasi kita sebagai pasangan suami istri? Bahkan sebagai keluarga. Bersyukurkah atau bersungut? Bersyukurkah atau bersungut? Mengapa demikian? Pertanyaan kedua. Hal-hal apa saja yang membuat Anda bersyukur atas kehadiran pasanganmu dalam hidupmu? Kiranya rasa syukur terus melimpah-limpah dalam hati kita, dalam hidup kita, dalam menjalani relasi sebagai suami istri, karena itu adalah salah satu kunci dalam mengalami pernikahan bahagia. Itu saja. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.